aku mereka sapa, tapi kali ini kayaknya aku lihat lebih banyak yang baru-baru. Oke, nggak apa-apa. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita lanjut bahas renungan di hari ini. Tuhan, aku sangat bersyukur bahwa yang kulihat setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, tidak akan ada yang sia-sia, tidak akan ada sebuah kerugian. Justru kami akan banyak dapat keuntungan, yaitu kami bisa dapetin kebenaran, kami bisa mengenal Tuhan, dan kami bisa mengetahui kehendak Tuhan, sehingga kami bisa bertindak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan ajar kami supaya kami semakin mengasihi Tuhan dengan kami melakukan firman Tuhan. Biar Tuhan berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau mendengarkan setiap firman Tuhan hari ini. Aku percaya bahwa setiap firman yang ditaburkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah, dan kami akan lihat ternyata ada buah roh, ada buah kebenaran dinyatakan oleh firman Tuhan. Aku sangat bersyukur bahwa Engkau Allah yang berdaulat di laptop ini, dan Engkau Allah yang akan memberikan ketenangan, damai sejahtera, Engkau memberikan kekuatan bagi setiap teman-teman yang mendengarkan ataupun Bapak Ibu, biar Tuhan sendiri yang berbicara kepada mereka melalui firman ini, dan aku percaya bahwa ada pertumbuhan, ada penghiburan yang Tuhan berikan melalui renungan hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua, kita mau baca Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Jadi mungkin ada yang belum tahu ya, ini kenapa tiba-tiba Petrus dan Yohanes dilepaskan. Dilepaskan dari mana? Mereka pergi ke teman-teman kenapa? Ya, apa memang yang dilakukan oleh para imam, kepala, dan tua-tua kepada Petrus dan Yohanes? Sedikit aja kasih review apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 3 dan 4. Jadi Petrus dan Yohanes dan seluruh pengikut Yesus itu mereka tiap-tiap hari datang ke bait Allah untuk, berkumpul bersama untuk membaca firman Tuhan bareng-bareng gitu ya. Dan suatu ketika, Petrus dan Yohanes lagi berkunjung ke bait Allah, mereka menyaksikan ada seorang yang lumpuh sejak kecil, dan Petrus berdoa bagi orang yang lumpuh itu, dan orang yang lumpuh itu mendapatkan kesembuhan dalam nama Yesus. Aku percaya nggak cuma karena kepercayaan Petrus kepada Yesus, tapi aku juga percaya ada kepercayaan yang terdapat di dalam orang yang lumpuh itu sehingga dia juga bisa mendapatkan kesembuhan itu. Nah, jadi akhirnya seorang yang lumpuh sejak kecil, yang selalu duduk minta sedekah di gerbang indah itu, akhirnya sembuh dan dia jadi viral, jadi rame gitu ya. Karena ini kan orang yang selalu duduk di pintu gerbang indah, selalu minta-minta gitu ya, selalu minta sedekah. Kok dia bisa sekarang udah sembuh gitu ya. Nah, akhirnya itu semakin tersebar luas, semakin diperluas gitu ya pemberitaan tentang Petrus dan Yohanes, seorang murid Yesus yang sudah melakukan mukjizat. Dulu mereka mendengar yang melakukan mukjizat adalah Yesus, sekarang adalah para rasul. Sampai akhirnya di Kisah Para Rasul pasal yang keempat ini, Petrus dan Yohanes itu ditangkap oleh para imam-imam kepala dan tua-tua, gitu ya. Kemarin kita lihat tuh siapa-siapa aja dan banyak banget, bahkan sampai keluarga besar imam kepala gitu ya, untuk datang berkumpul. Dan mereka berkumpul untuk rapat, mau diapain nih Petrus dan Yohanes, karena makin banyak orang yang ikut Tuhan Yesus, makin banyak orang yang percaya dengan pemberitaan Yesus. Nah, singkat cerita, yang terjadi adalah, akhirnya Petrus dan Yohanes berhadapan dengan para imam. Beda dengan waktu Yesus ditangkap, Petrus dan Yohanes nggak tahu di mana gitu ya, kabur melarikan diri, tapi Petrus dan Yohanes akhirnya bisa berhadapan dengan para imam kepala, para tua-tua orang Yahudi. Dan Petrus dan Yohanes mengatakan, "Kami memilih untuk taat kepada Allah dibandingkan taat kepada manusia. Kami memilih untuk takut kepada Allah ketimbang takut kepada manusia." Karena hidup mereka bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan akhirnya karena para imam-imam kepala dan tua-tua itu takut, karena makin banyak orang yang udah percaya dengan perkataan Petrus dan Yohanes, akhirnya mereka melepaskan Petrus dan Yohanes untuk pulang ke rumahnya gitu ya. Nah, barulah Kisah Rasul 4 ayat 23 ini, di mana akhirnya ketika Petrus dan Yohanes udah dilepaskan, mereka kembali kepada
para rasul lainnya, kepada para pengikut Yesus lainnya, dan mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Apa yang dibicarakan? Ancaman. Kemarin kita baca ya, benar-benar para imam kepala dan tua-tua itu menyuruh Petrus dan Yohanes untuk tidak lagi memberitakan tentang Yesus, mengancam mereka. Dan itulah yang dikatakan Petrus dan Yohanes gitu, kami terima ancaman, kami terima penderitaan, kami ditangkap karena nama Yesus. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, para pengikut Yesus mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Oh, firman Tuhan ini nggak salah. Karena ketika mereka mendengar Petrus dan Yohanes mendapatkan ancaman, mereka bukannya kabur langsung mencari pertolongan dari manusia lain, atau kabur untuk mendapatkan bantuan dari orang lain, mencari jaminan di mana kita bisa bersembunyi, di mana kita bisa tenang, di mana kita bisa diterima, enggak. Tetapi mereka berseru kepada Allah. Mereka mendapatkan penderitaan dan ancaman, tetapi mereka memilih untuk berseru kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan mereka berseru kepada Allah bersama-sama. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia?" Tunggu sebentar. Jadi pada akhirnya para pengikut Kristus ketika mereka mendengarkan bahwa mereka mendapatkan ancaman, gak cuma bagi Petrus dan Yohanes, tapi seluruh pengikut Kristus juga merasakan hal yang sama, mereka mendapatkan ancaman. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Jadi oleh Roh Kudus menyatakan kepada Daud mengenai apa yang tercatat di kitab Mazmur. Ya kita udah pernah baca nih kalau nggak salah Mazmur awal-awal, aku lupa ya, tapi, pasal berapa, tapi ini aku ingat banget Mazmur awal-awal, "Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya." Jadi peristiwa tentang penolakan, di mana berita kebenaran sedang dinyatakan, itu bukan terjadi ketika peristiwa ini aja, tapi dari sejak dahulu, dari zamannya Daud, ketika kebenaran itu hendak diberitakan, ketika mereka ingin menceritakan, memuliakan Allah, ada aja penolakan. Bahkan penolakan ini dilakukan oleh siapa? Para pemimpin bangsa, raja-raja dunia. Dan akhirnya ayat ini, jadi saya percaya bahwa sebenarnya ayat ini iya dinyatakan oleh Allah kepada Daud, sehingga Daud bisa menuliskan Mazmur ini. Dan saya percaya Daud bisa aja untuk mengalami peristiwa itu, tetapi pada akhirnya ayat ini benar-benar tergenapi dengan konteks yang tepat gitu ya, dengan konteks yang jelas, bahwa ini berbicara mengenai Kristus, di mana raja-raja dunia ini bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Karena sesungguhnya saat itu Herodes, Pontius Pilatus, semua Bapak Ibu tahu ya nama-nama ini, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus dan yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi para rasul, para pengikut Yesus berdoa tentang hal ini, dan mereka juga berdoa bahwa, "Sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami." Jadi, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka alami, yaitu ancaman. Mereka serahkan itu kepada Tuhan. Mereka bilang, "Tuhan, lihatlah ancaman yang kami terima, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu." Dari banyaknya hal-hal yang mereka doakan, perhatiin deh, para rasul, para pengikut Yesus saat itu, mereka cuma bicara tentang masalah mereka sedikit banget. Iya, mereka bicara tentang ancaman yang mereka terima, tapi itu dikit dibandingkan porsi yang lain, topik-topik yang lain. Apa? Akhirnya mereka meminta keberanian untuk hamba-hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan. Karena pada akhirnya keberanian itu yang membuat para hamba-hamba Tuhan, para rasul ini berani untuk memberitakan firman Tuhan. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat
tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Coba lihat ya, doa yang dipanjatkan, doa yang dikatakan oleh para pengikut Yesus, para rasul saat itu. Sedikit banget bicara tentang masalah mereka, sedikit banget mengenai keluh kesah mereka, tentang mereka diancam. Tapi mereka lebih banyak minta keberanian Tuhan, Tuhan ulurkan tangan-Mu, berikan kasih karunia-Mu sehingga kesembuhan, tanda-tanda ajaib, mujizat yang dilakukan oleh para rasul di dalam nama Yesus itu bisa terjadi. Tujuannya apa? Satu, nama Yesus diberitakan. Luar biasa ya. Aku juga tadi ketika merenungkan firman Tuhan ini aku kayak, wow, wow, wow. Ini adalah sebuah doa yang bisa kita teladanin. Ketika kita mengalami sebuah penderitaan, kita ngalamin sebuah penolakan, kita ngalamin yang namanya ketidaknyamanan. Tapi itu nggak jadi center dalam doa kita, itu nggak jadi fokus doa kita. Iya, kita doain hal itu. Tapi pada akhirnya kita ngelihat ada hal-hal lain yang kita bisa bawa dalam doa kita. Betul, setiap kita orang percaya ngalamin penderitaan, ngalamin kesulitan. Tapi itu nggak jadi fokus. Harapan kita itu nggak mengambil fokus kita di hadapan Tuhan. Tapi kita lebih fokus kepada hal-hal yang lain. Untuk kita meminta pertolongan Tuhan. Untuk kita diberikan keberanian. Untuk kita bisa menyaksikan nama Yesus diberitakan melalui hidup kita. Jadi doanya para rasul ini bisa jadi teladan buat kita. Kapan lagi ya kan? Kapan lagi kita bisa dapat teladan doa? Kalau misalnya teman-teman semuanya di sini ada yang sering berdoa, sukanya berdoa, atau misalnya ya saya memang selalu tergerak untuk berdoa. Ini adalah sebuah contoh yang baik. Kalau misalnya kita lagi bosen dengan doa yang sama-sama terus ya kan, kayaknya udah jadi pattern-nya, udah jadi polanya gitu-gitu mulu doa kita. Kita bisa belajar dari hal ini. Bahwa kita bisa mengeluhkan apa yang jadi beban kita, tetapi kita nggak kalah dalam beban kita. Ada hal-hal yang kita bisa tetap minta di depan Tuhan. Iman kita, harapan kita, apalagi apa yang menjadi harapan kita, kepercayaan kita di hadapan Tuhan, kita bawa itu. Ayat yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Ketika mereka bersatu hati berdoa, jadi tempat itu tuh bergetar gitu ya, goyang. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, ketika aku baca firman Tuhan ini, aku menyaksikan bahwa Tuhan dengan cepat menjawab, memberikan jawaban, memberikan apa yang mereka perlukan, yaitu keberanian. Dan akhirnya Roh Kudus diberikan kepada mereka, sehingga mereka dapat memberitakan firman Allah dengan berani. Ini nih outputnya. Ini nih hasil dari doa mereka. Gimana? Ada kan beberapa teman-teman yang kemarin sempat chat ya di kolom komentar bahwa ada yang udah bertahun-tahun berdoa dan nggak lihat hasil atau jawaban doa dari Tuhan. Ada yang menantikan 10-15 tahun dari apa yang mereka harapkan, tapi mereka nggak melihat jawaban doa itu. Tapi kita lihat di sini ada yang dijawab dengan instan. Karena mereka minta apa? Karena mereka minta keberanian. Dan setiap kali saya mendengar kesaksian, setiap kali saya baca firman Tuhan, ih kok begitu cepat ya Tuhan itu memberikan jawaban doa gitu kan. Saya cari tuh ada nggak sih sebuah rahasia-rahasia gitu ya dari firman Tuhan supaya doa cepat terkabul gitu, supaya doa cepat dijawab sama Tuhan, supaya Tuhan cepat datang memberikan pertolongan. Dan akhirnya saya menyadari ada sebuah pola yang sama, yaitu mengenai tentang kehendak Tuhan. Kalau kita berdoa dan doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kalau misalnya ditanya kehendak Tuhan itu apa, kita perlu lagi baca firman Tuhan ya, karena kehendak Tuhan banyak banget diberitakan di situ. Tapi kalau misalnya ditanya, kita bisa nggak ya berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan? Bisa, asal kita tahu apa itu kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kita cara membaca firman Tuhan. Akhirnya kita mengerti, oh ini toh kehendak Tuhan. Oh kehendak Tuhan itu banyak orang diselamatkan. Oh kehendak Tuhan itu banyak orang bisa mengenal Kristus. Oh kehendak Tuhan itu Tuhan ingin menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Tuhan ingin
Banyak orang boleh ngalamin kemerdekaan, pembebasan dari dosa dan maut. Kehendak Tuhan itu adalah semua orang bisa datang kepadanya dan mendapatkan kasih-Nya. Dan yang saya lihat dari Kisah Para Rasul 4, tentang doa ini adalah mereka tahu bahwa kehendak Bapa, kehendak Allah adalah mereka memberitakan kabar Injil. Mereka memberitakan tentang Kristus dan mereka berdoa, "Tuhan berikan kami keberanian. Tuhan berikan kami sebuah kekuatan untuk kami tetap memberitakan Injil." Dan ketika mereka berdoa itu, akhirnya Tuhan memberikan mereka keberanian. Tuhan memberikan mereka Roh Kudus sehingga mereka dapat melanjutkan, memberitakan Injil. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu adalah doa yang dijawab secara langsung. Karena sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan supaya pemberitaan Injil itu bisa disebarluaskan. Ayat yang ke-32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Tunggu sebentar dulu ya, kita baca ulang ayat yang 32 ini. Jadi ini seperti hal yang sama yang kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua tentang kehidupan jemaat mula-mula. Ada teman-teman semuanya yang mungkin dengerin dari renungan di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ya. Nah, jadi firman Tuhan katakan lagi bahwa kumpulan orang percaya itu punya karakteristik. Apa? Mereka sehati dan sejiwa. Enggak cuma itu, tetapi segala sesuatu yang mereka miliki itu menjadi milik kepunyaan bersama. Kita lihat, wah ini kasihnya nggak main-main ya, ini kasihnya nggak setengah-setengah. Karena mereka rela dengan ikhlas, dengan tulus, mereka mau saling berbagi. Shalom, ada Chung Eng Juan, ada All Dem Melanesian, halo shalom. Nah, terus kita lihat lagi apa sih karakteristik jemaat mula-mula, para pengikut Kristus di zaman itu. Jadi nggak cuma mereka itu memiliki kasih yang besar, nggak cuma mereka itu sehati sepikir ya, terus mereka punya kasih yang besar sampai mereka rela berkorban. Apalagi dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Oh, jadi para rasul, mereka juga mengajar, mereka memberitakan tentang kebangkitan Yesus dengan kuasa. Luar biasa. Jadi nggak cuma bicara tentang kasih, nggak cuma bicara tentang kesehatian, tapi bicara tentang kuasa, otoritas yang Allah berikan melalui Roh Kudus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kasih karunia itu nggak cuma dialamin, dinikmatin sendiri, enggak, tapi kasih karunia itu mereka alamin dalam hidup mereka sebagai komunitas pengikut Kristus, mereka alamin tuh berlimpah-limpah. Enggak cuma 1, 2 orang yang ngalami kasih karunia, tapi mereka semua hidup di dalam kasih karunia Allah. Wow, hidup dalam kasih karunia Allah, kita udah sering dengar itu. Mungkin ada teman-teman semua yang udah jadi pelayan Tuhan, yang udah menjadi pengerja itu ya, terbiasa atau bahkan mungkin ada yang menjadi pemimpin dalam komunitas Kristen, udah terbiasa untuk dengar kasih karunia, kasih karunia. Tetapi, apakah kasih karunia itu cuma jadi pengetahuan kita aja? Atau kita udah hidup di dalam kasih karunia itu? Kita udah menjadikan, hidup dalam kasih karunia itu sebagai lifestyle kita, sebagai karakteristik kita anak-anak Tuhan bahwa kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Maksudnya apa nih kasih karunia? Bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Bicara tentang kasih-Nya Tuhan yang menjaga dan memelihara kita. Bicara tentang iman, bicara tentang anugerah Tuhan, bahwa orang-orang ini pengikut Kristus, mereka benar-benar hidup di dalam Tuhan, bergantung hanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul.
Jadi akhirnya seluruh orang yang berada dalam persekutuan gereja mula-mula saat itu, yang kurang lebih kita lihat totalnya 3.000 orang ya, itu baru laki-laki doang tercatatnya seperti itu. Nggak ada satupun dari mereka yang berkekurangan. Lihat, kasih Tuhan dinyatakan, nggak cuma mereka terima, oke kasih Tuhan besar, pengorbanan Tuhan besar buat saya, kebangkitan Kristus ada memberikan saya kebangkitan harapan tentang kehidupan kekal, kebangkitan Yesus memberikan saya kemerdekaan akan dosa, nggak cuma itu, tetapi mereka juga mau berbagi tentang kasihnya Tuhan kepada satu sama lain. Jadi nggak cuma mereka, oke saya terima belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan indah banget, enggak. Tapi mereka juga salurkan kasih karunia Tuhan itu kepada orang di sekitar mereka, yaitu persekutuan, yaitu pengikut Kristus lainnya. Jadi, semua orang yang punya tanah atau rumah, ini adalah benda yang sangat berharga ya, saat ini apalagi di mana banyak orang, eee, ya mereka udah nggak mikirin lagi deh, mereka punya rumah tetap, punya rumah sendiri atau enggak, tapi di sini, justru semua orang di dalam persekutuan pengikut Kristus, mereka menjual kepunyaan mereka. Hasil penjualannya itu mereka letakkan di depan kaki rasul dan dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Oh, apakah itu masih berlaku saat ini? Duh, saya kayak mikir 2 kali deh berbagi, di dalam gereja Tuhan gitu ya. Tapi coba kita lihat ya, ini adalah sebuah karakteristik warga kerajaan surga para pengikut Kristus di saat itu. Karena mereka tahu ya, kurang lebih 3.000 total deh. Pria, itu baru pria, belum lagi anak-anak dan para wanita. Mereka berkumpul di Yerusalem, mereka bersekutu, mereka mau saling berbagi supaya mereka semuanya hidup dalam kecukupan. Dan mereka mau berani letakkan itu di hadapan para rasul, supaya dapat dibagikan dengan tepat, dengan adil, sesuai dengan keperluan masing-masing jiwa. Demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, seperti anak penghiburan seorang Lewi, yang artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Yusuf ini menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Wait, ini dilakukan dengan ikhlas? Apakah mungkin gitu ya? Apakah mungkin ada orang-orang yang berani jual apapun yang mereka miliki dan membagikannya dengan tulus dan ikhlas? Apakah benar itu terjadi? Benar, firman Tuhan yang katakan. Mereka saling berbagi supaya mereka dapat hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Duh, zaman sekarang ya. Zaman sekarang menemukan ada seorang yang tulus ikhlas mau berbagi, udah ketakutan dulu kita. Ya, kemarin saya baca berita di X ya, mengenai orang yang salah menyalahgunakan, bantuan atau donasi, dan sebenarnya yang menyedihkan yang kita bisa lihat dari peristiwa itu adalah, akhirnya ada orang-orang yang membutuhkan donasi dan dia nggak dapet bantuan itu, karena citra orang mengenai donasi itu udah buruk, ya. Karena pikiran orang-orang tuh tentang donasi udah buruk, nanti yang dapetin donasinya malah orangnya nggak bener, nanti malah nggak jadi, malah masuk ke kantongnya sendiri. Sebenarnya yang paling kasihan itu. Ya sebenarnya ada orang-orang yang sangat membutuhkan dan karena, ya kesalahan atau kebodohan dari beberapa orang, oknum gitu ya, akhirnya citra orang terhadap bantuan itu udah jelek, ya. Ya mungkin, trauma kita, pengalaman yang kita saksikan, membuat kita tuh, "Ah, udahlah kalau bicara tentang kasih, ya kasih tapi nggak usah 100% lah, setengah-setengah aja." Trauma dalam diri kita, ketika kita melihat ada orang lain yang mengambil keuntungan ketika kita melakukan kasih, ketika kita mau berbagi, terus ada orang yang akhirnya kayak jadi menguntungkan diri sendiri, entah itu mencari popularitas, entah itu mencari pengakuan orang lain, entah akhirnya dia nikmatin sendiri, itu buat kita jadi, "Aduh Tuhan, bicara kasih ya? Aduh, bener nggak ya kalau aku mau tolong orang itu? Aduh, jangan-jangan nih orangnya nggak bener lagi, gimana nih?" Iya, ada begitu banyak hal dalam pikiran kita yang dipakai iblis untuk membuat kita berhenti mengasihi. Setuju nggak?
Ada banyak informasi, ada banyak pengalaman di sekitar kita yang membuat kita tuh jadi nggak mau mengasihi orang lain. Karena kayak pikir-pikir dulu, aduh ini jangan-jangan nih bohong lagi, ini jangan-jangan nih cuma tampangnya doang, kayak orang bener gitu. Aduh jangan-jangan nih dia cuma ngomong manis doang, padahal sebenarnya nggak membutuhkan. Aduh gimana ya Tuhan? Nih, aduh zaman sekarang gitu ya, mau mengasihi orang lain tanpa perhitungan dulu ya kita rugi lah. Kebenarannya adalah, kalau memang kita adalah anak-anak Tuhan, kita akan melakukan kasih karena kita tahu itu adalah tanggung jawab. Itu adalah bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita melakukan kasih bukan lagi untuk kita ngejar berkat, kita melakukan kasih bukan lagi kita untuk ngejar sorga. Bukan. Tuhan udah jamin itu semua, Tuhan udah berikan itu semua dalam hidup kita. Kita udah terima itu. Nah, kalau kita mau berbuat kasih, karena apa? Karena itu adalah karakteristik anak-anak Allah. Nah, terus kalau pertanyaannya, terus gimana dong kalau saya dirugikan? Gimana dong kalau saya, justru dimanfaatin? Gimana dong kalau misalnya saya justru dijelek-jelekin? Gimana dong justru saya tuh jadi semakin mendapatkan kerugian karena saya mengasihi? Gini, yang pasti setiap tindakan dan keputusan kita itu ada resikonya, termasuk ketika kita melakukan kasih. Kita akan dimanfaatin orang, kita akan dianggap orang, "Ah, so suci lo," gitu. Kita akan dianggap orang, "Ah, ada maunya tuh orang," gitu. Makanya dia melakukan kasih, dia mengasihi orang lain, dia tolong orang lain. Mmm, kayaknya nggak bener deh tuh orang. Masa sih ada orang yang tulus-tulus aja kayak gitu? Zaman sekarang, orang yang berbuat baik malah dicibir. Zaman sekarang ketika orang sedang berbagi ilmu, sedang berbagi kesaksian, sedang berbagi hal yang baik, justru semakin dianggap jelek gitu ya. Iya begitulah sekarang dunia ini. Nah oke, terus gimana dong kita? Karena kita fokus kepada perintah Tuhan, seperti para rasul ini, mereka hanya fokus kepada apa yang jadi kehendak Tuhan, apa yang benar. Beban, resiko, penderitaan, itu mereka serahkan aja ke Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, di mana para rasul, para pengikut Yesus berdoa ketika mereka dapat ancaman. Mereka berdoa itu di hadapan Tuhan, "Tuhan, lihatlah ancaman dalam hidup kami, yang kami terima." Udah, mereka nggak pikirin itu. Nah, seberapa banyak dari kita yang mau nih bawa setiap beban kita, setiap penderitaan kita, kita serahin itu ke Tuhan. Ada banyak orang yang merasa bahwa, ikut Tuhan bebannya berat banget ya, ada banyak banget penderitaan yang kualamin, aku dikucilkan, aku direndahkan, keluargaku tinggalkan aku merasa hidup aku tuh kayaknya selalu kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Iya, saya juga alamin hal itu. Tapi saya belajar untuk saya menyerahkan, melepaskan beban itu kepada Tuhan. Lah, kalau semuanya kita pikirin, kita nggak akan sanggup jalan ini sendiri. Tapi ketika kita mau untuk serahin beban ini, nggak lagi kita pegang, nggak lagi kita pikul, kita serahin itu ke Tuhan. Saya tahu ada banyak hal yang sampai hari ini terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Ada beberapa doa yang kita lagi terus nantikan nggak nemu-nemu nih jawabannya. Ada banyak hal yang kita harapkan tapi kok Tuhan nggak berikan-berikan. Saya belajar itu untuk saya bawa setiap beban itu ke hadapan Tuhan. Dan saya nggak pikir-pikir lagi, karena saya udah serahin beban itu ke Tuhan. Nah, banyak orang Kristen yang udah membawa, oke, menyerahkan beban itu ke hadapan Tuhan, memberikan beban itu kepada Tuhan. Tetapi setelah doa selesai, mereka masih masih pikul beban itu. Mereka nggak benar-benar serahin ke Tuhan. Mereka tetap pegang, "Enggak, ini masih bisa aku pikirin kok Tuhan, ini masih bisa aku usahakan Tuhan, ini aku masih bisa cari jalan keluarnya Tuhan." Tapi bukannya mereka benar-benar lepaskan, tapi mereka tetap pegang hal itu, dan itu menjadi beban dari hidup mereka. Jadi saya belajar bahwa saya mau benar-benar mengasihi Tuhan. Mau itu beban, penderitaan, kerugian yang saya alami, saya serahin itu juga ke Tuhan. Saya percaya Tuhan yang panggil saya, Tuhan yang menyucikan saya, menguduskan saya, Tuhan yang mengasihi saya, Tuhan yang tahu beban saya. Dan Tuhan tahu kemampuan saya nggak bisa untuk terus-terus pikul beban itu, dan saya perlu Tuhan. Itu sebabnya saya serahin itu beban itu ke Tuhan dan ya udah selesai.
Kak Christian Utomo, ketika lagi capek dan pengen nangis tapi keinget ayat Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Saudara semua Bapak Ibu di sini, yang mengalami itu bukan hanya Bapak Ibu semua, tapi seluruh warga kerajaan sorga yang masih ada di dunia ini, mereka juga merasakan hal yang sama. Mereka menderita karena nama Yesus. Mereka pikul salib karena Yesus. Mereka berintegritas karena Yesus. Mereka mengalami kerugian karena nama Yesus. Loh, orang-orang yang nggak hidup dalam kebenaran juga mengalami penderitaan dan penolakan, juga mengalami kerugian kok. Tetapi pada akhirnya kalau kita lihat, oke, yang melakukan hal yang benar dengan hal yang salah sama-sama rugi. Tapi pada akhirnya di atas tahta putih, ketika kita menghadapi penghakiman, pada akhirnya di depan Tuhan kita sudah melakukan yang benar. Dan itu yang saya pegang sampai saat ini. Tuhan, apapun boleh terjadi dalam hidup saya, apapun saya boleh alamin. Tapi biarlah di hadapan Tuhan saya tetap lakukan yang benar. Karena pada akhirnya ini semua tentang Tuhan dan saya. Bukan dari perkataan orang lain, bukan dari apa yang orang lain lihat, bukan dari apa yang orang lain saksikan dari hidup saya, bukan. Penilaian orang lain, tindakan orang lain itu nggak penting. Tapi yang penting adalah bagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Nah, kemarin kita di pasal yang ketiga, kita melihat bagaimana para rasul, khususnya Yohanes dan Petrus berhadapan dengan para pemimpin Yahudi. Dan Petrus dan Yohanes bisa mengatakan, terserah kamu, mau taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Dan kita lihat bahwa para rasul, pengikut Yesus saat itu, mereka memilih untuk taat kepada Allah. Mereka memilih untuk takut kepada Allah. Karena apa? Hidup mereka bergantung dari Allah. Terserah rencana orang-orang, terserah tindakan orang-orang, terserah perkataan orang-orang. Karena perkataan ataupun tindakan dari orang sekitar kita itu tidak mempengaruhi hidup kita. Karena yang terjadi dalam hidup kita adalah rencana Tuhan. Amin. Yang terjadi atas kehidupan kita adalah perkataan Tuhan. Jadi saya juga bertahun-tahun belajar untuk lepas dari yang namanya pengakuan orang lain, lepas dari yang namanya perkataan orang lain, lepas dari yang namanya bayang-bayang bantuan orang lain. Untuk saya sepenuhnya hidup mengandalkan Tuhan aja. Hidup dipelihara oleh Tuhan aja. Saya percaya anak-anak Tuhan itu nggak akan pernah kelaparan, nggak akan pernah yang namanya kekurangan. Cukup. Ya, bicara cukup ini, ada orang ngomong ya, masa sih cukup gitu? Saya ini anak saya mau sekolah, nggak bisa bayar. Saya ini mau pergi ke sini aja saya nggak punya biaya. Tunggu. Bedakan yang namanya proses pembentukan Tuhan dengan hal-hal yang sebenarnya kita lakukan karena kebodohan kita. Contohnya, mungkin karena dulu kita terlalu bergantung dengan yang namanya uang, kita akhirnya mencoba untuk mencari pertolongan dari orang lain untuk kita bisa mendapatkan uang. Dan akhirnya kita terlilit hutang, kita terlilit dari orang-orang yang kita udah pinjemin gitu ya. Dan akhirnya kita menanggung resikonya. Loh, jangan sampai ada yang bilang bahwa tuh buktinya saya nggak dipelihara Tuhan. Tunggu, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Yang kadang-kadang merasa Tuhan itu nggak pelihara adalah otak kita. Duh, duit 300.000 buat bulan ini. Apa ya bisa ya Tuhan hidup? Loh, saya menyaksikan bahwa ternyata saya hidup bukan dari berdasarkan jumlah uang yang saya milikin, tapi berdasarkan pemeliharaan Tuhan. Tuhan bisa berikan berkat. Tuhan bisa berikan pertolongan lewat apa aja. Lewat orang lain. Lewat benar-benar hal yang terjadi yang saya saksikan itu mujizat. Lewat apa lagi? Lewat belas kasihan. Lewat apalagi saya lihat, oh ternyata ini tuh bisa ya diolah jadi makanan. Oh ternyata ini tuh bisa mencukupi saya. Oh ternyata saya pergi dan pulang dengan selamat itu bisa ya, bisa. Yang membatasi Tuhan tuh sebenarnya adalah otak kita. Diri kita. Karena apa? Karena kita sedang dibentuk untuk keluar dari zona nyaman kita. Sudah banyak sih orang yang mau belajar untuk keluar dari zona nyamannya. Sangat sedikit ya. Sangat sedikit orang yang mau keluar dari zona amannya. Aduh Tuhan, aduh nggak siap lah. Tunggu dulu Tuhan, pelayanan nanti aja deh.
Tunggu kalau misalnya udah punya duit banyak, ya baru pelayanan Tuhan deh. Ini tuh kayak perlu bayar ini, aduh gimana nih, aku perlu ini juga, belum lagi cita-cita aku, tunggu Tuhan nanti. Nanti aja. Kalau misalnya udah puas ngelakuin ini baru pelayanan. Loh, padahal kalau misalnya kita pikir lagi, itu kan bicara tentang kehendak Tuhan ya. Isi hati ya Tuhan. Kenapa kita mau undur-undur terus? Padahal kita juga berhadapan dengan waktunya Tuhan. Iya, belum tentu kalau misalnya di kemudian hari kita udah berkecukupan. Belum tentu hati kita tetap punya hati yang murni untuk melayani Tuhan. Iya kan? Belum tentu lagi kita punya semangat buat melayani Tuhan. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kita benar-benar hidup mengandalkan Tuhan. Saya percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Saya katakan ini bukan sebagai bentuk sugar coating ya, bukan. Tapi saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi anak-anaknya. Ayo kita berjalan dalam iman. Ayo kita hidup mengandalkan Tuhan. Bukan 20-30%, bukan, tapi 100% di setiap waktunya. Bagaimana kita menyerahkan diri kita dari yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri, mengandalkan otak sendiri, atau kita mengandalkan kekuatan pertolongan orang lain. Berhenti. Berhenti. Karena sesungguhnya tidak ada manusia lain yang kita bisa berikan hidup kita sehingga orang lain bisa jamin hidup kita, nggak bisa. Yang jamin hidup kita, yang jaga, yang pelihara hidup kita itu cuma Tuhan karena Dia pencipta kita. Ya, mungkin hari ini kita melihat ada orang-orang yang menolong kita, ada orang-orang yang bisa memberikan bantuan, support bagi kita. Tapi nggak akan selamanya. Tapi Tuhan akan selamanya yang jaga pelihara kita. Pertanyaannya sekarang adalah, kita mau buka hati nggak? Kita mau merendahkan hati nggak di hadapan Tuhan? Atau ego kita udah lebih tinggi nih? Ah, Tuhan, nggak ada lah zaman sekarang. Zaman sekarang, hidup mengandalkan Tuhan, bodoh kali. Beberapa orang udah nggak terbiasa nih untuk mendengar kalimat ini, bahkan untuk melakukan hal ini. Karena mereka udah sepenuhnya mengandalkan diri sendiri. Saya percaya kasih karunia Tuhan memanggil kita untuk hari ini, buka telinga kita, buka hati kita, dan izinkan Tuhan, Yesus, jadi Raja dan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Biar Dia yang berdaulat dalam hidup kita, Dia yang berkehendak dalam hidup kita. Orang-orang yang mengandalkan diri sendiri adalah orang-orang yang berusaha menjadikan dirinya itu Tuhan. I've been there. Saya pernah ada di situ. Saya kira dengan saya pintar, dengan saya bisa lakukan ini dan itu, dengan saya yang merencanakan segala sesuatu dengan baik, saya pikir hidup saya akan lebih oke. Tapi hari ini saya mau katakan itu adalah tipuan iblis. Itu adalah tipu daya iblis yang membuat kita selalu kita didorong untuk udah andalin diri sendiri aja, bisa kok. Ah, kamu tuh pintar. Udah percaya aja sama diri kamu sendiri, kamu bisa kok. Tapi firman Tuhan apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa jangan kita percaya kepada diri sendiri. Justru kita harus sangkal diri, pikul salib, dan mengikuti Yesus. Dunia sekarang katakan apa? Percayalah pada dirimu sendiri, maka kamu bisa melakukannya. Percaya kepada kemampuanmu, maka kamu akan bisa melalui segala hal. Tapi firman Tuhan katakan apa? Jangan percaya kepada diri sendiri. Hatimu itu penuh dengan tipu muslihat. Pikiran-pikiran kita ini yang kita serap dari sekitar informasi di sekitar kita adalah pikiran-pikiran yang dipengaruhi oleh keinginan-keinginan duniawi. Iya ya, kemarin saya ketika merenungkan firman Tuhan, saya sadar bahwa iblis itu mendorong kita untuk kita terus-terusan mengandalkan diri sendiri. Iya, supaya pada akhirnya kita terus-terusan tuh muter di situ aja. Nggak berkembang-berkembang, nggak maju-maju, nggak naik kelas, di situ aja. Iya, kamu bisa, ayo dong, kamu maju. Ayo kamu pikirkan, ayo, kamu usahakan lebih lagi, ayo. Saya katakan ini bukan berarti saudara bisa pasif gitu aja ya, enggak. Tapi maksud saya adalah ada begitu banyak orang saat-saat ini yang sudah menjadikan diri sebagai Tuhan. Bahkan saya saksikan, termasuk saya, ketika udah gontok-gontokan ya sama Tuhan,
Oh, ya udah Tuhan, kalau Tuhan nggak bisa kabulin, aku bisa ngelakuin sendiri. Wow. Oh ya udah Tuhan, kalau emang Tuhan nggak izinin, aku masih bisa kok usaha sendiri. Wow. Saya berpikir betapa sombongnya saya di hadapan Tuhan, karena saya menganggap saya mampu melakukan semua sendiri. Itu kan yang iblis selalu dorong untuk kita mengandalkan diri sendiri. Tapi tunggu deh, mengandalkan diri sendiri, mempercayai diri sendiri. Ini sebenarnya ada karakteristik dengan yang saya katakan mengenai bintang timur yang jatuh. Apa itu? Kita lihat dari situ karakteristik setan yang jatuh, malaikat yang jatuh adalah apa? Saya ingin, aku ingin, aku ingin, aku ingin, aku aja diulang-ulang. Aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin ini, aku ingin ini. Loh, di mana kehendak Tuhan ya? Iya, saya tahu kita punya kehendak bebas. Kita bisa mau apa aja, kita bisa doa aja di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus jelas katakan, bahkan para rasul yang menuliskan firman Tuhan memberikan teladan bahwa kehendak Tuhan itu yang lebih utama. Kita boleh punya keinginan, kita boleh punya harapan, tapi kehendak Tuhan yang diutamakan. Karena tahukah bahwa kebanyakan keinginan kita itu didasarkan, dipengaruhi oleh yang kita lihat di dunia sekitar kita, yang belum tentu baik bagi kita. Jadi saudara, Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan hari ini, yuk kita ingat lagi. Oke, jadi Tuhan itu siapa ya dalam diri saya? Tuhan itu saya tempatkan sebagai apa dalam hati saya? Untuk selama ini saya menyembah, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Tuhan aku mau mengasihi Tuhan. Tapi sebenarnya kita nggak taruh dia sebagai Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Itu cuma ngomong keluar aja dari mulut kita. Kalau memang dia adalah Tuhan, seberapa sih kita mau mengutamakan dia dalam hidup kita? Seberapa besar kita mau mempercayai dia sebagai satu-satunya Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kita lihat seberapa banyak kita mau mendahulukan kehendaknya Tuhan. Ya, dari kehidupan kita nih 24 jam kita hidupin, seberapa banyak kita mau mendahulukan kehendaknya Tuhan. Tunggu, mendahulukan kehendak Tuhan nih maksudnya apa ya gitu? Apakah harus duduk diam 24 jam berdoa gitu ya? Enggak. Seberapa banyak kita mau hidup dalam kebenaran. Seberapa banyak kita luangin waktu untuk baca firman. Itu kan salah satu bukti orang yang melakukan kebenaran kan? Seberapa banyak waktu yang kita luangkan untuk kita duduk diam di kaki Tuhan saat teduh. Saat teduh gak bicara tentang doa pujian penyembahan aja, tapi refleksi diri. Tuhan, hari ini aku tuh udah lakuin apa aja ya? Ada nggak ya hal-hal yang kira-kira nggak berkenan di depan Tuhan? Kalau tadi tuh ketemu orang yang itu tuh Tuhan yang nyakitin aku keinget lagi. Tapi nggak terlalu berat sih, sakit hatinya sekarang udah lebih lega. Seberapa banyak kita lebih mau untuk membawa diri kita untuk semakin dipakai Tuhan. Dan itu gak cuma dipakai di hari Minggu doang, maksudnya ya, nggak cuma pelayanan di hari Minggu doang, tapi di setiap harinya. Orang Kristen yang dewasa sadar bahwa hidupnya itu ada menjadi alat Tuhan. Kalau yang namanya alat Tuhan, pasti itu adalah milik kepunyaannya Tuhan, dan itu pasti deket ada bersama dengan Tuhan, dan itu pasti peka kalau Tuhan tuh mau pakai dia jadi saluran berkat. Semoga semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini adalah orang-orang Kristen yang dewasa, yang tahu bahwa ini adalah kebenaran dan ini adalah bagian saya untuk melakukan. Karena ada banyak orang Kristen yang tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Sayang banget ya, sayang banget. Saya berdoa semua orang yang mendengarkan live talk ini adalah pelaku-pelaku firman Tuhan yang senang melakukan kehendak Tuhan, apapun itu, seberapapun harga yang mahal, pengorbanan yang diberikan, yang penting saya tahu ini menyenangkan hati Tuhan. Itulah orang Kristen yang dewasa. Tidak lagi dipengaruhi oleh tekanan atau kewajiban atau apa ya, keharusan. Tapi saya percaya bahwa inilah yang menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini dibagikan dari Kisah Rasul 4.
Kita lihat kasih-Nya Tuhan masih dinyatakan ya di gereja mula-mula. Mereka bahkan sampai rela jual tanah dan rumah, menjual kepunyaannya, supaya mereka bisa saling mengasihi, saling menolong yang kurang, yang membutuhkan, yang berlebihan bisa menolong. Nah, saya percaya setiap kita tuh pasti ya kalau kita anak-anak Tuhan, kita udah terima kasih ya Tuhan. Dan kasih Tuhan tuh kalau misalnya kita sadar itu bukan cuma untuk kita, tapi kita juga perlu salurkan kasih Tuhan kepada orang lain. Bicara tentang kasih Tuhan ini maknanya luas banget, bukan cuma bicara tentang kasih pertolongan. Tapi bicara mengenai, oke, karena aku mengasihi teman aku perlu bicara kebenaran kepada dia. Karena aku mengasihi teman aku nggak mau dia bergantung sama aku, sama pertolongan aku perlu untuk berikan ketegasan, supaya dia lebih mengandalkan Tuhan, dan bukan mengandalkan manusia. Bicara tentang kasih Tuhan tuh maknanya besar banget. Bagaimana kita memaklumi orang-orang sekitar kita. Orang-orang sekarang cenderung untuk menghakimi. Lihat aja tuh, keluarganya nggak beres. Ya anaknya pasti nggak beres lah. Lihat aja tuh ada anggota keluarganya yang mati. Ya pasti satu keluarga tuh ada aja kutuknya. Padahal kita nggak pernah tahu apa yang dialami oleh orang-orang itu. Kemarin saya pasang salah satu foto di Instagram saya. Saya membagikan apa yang saya pelajarin selama masa pandemik dan setelah masa pandemi. Salah satu tentang empati. Mungkin kalau Tuhan tidak membentuk saya akan menjadi orang yang angkuh dan gampang menilai orang dari yang kelihatan. Bener, saya orangnya gampang menghakimi orang lain, dulu. Tapi ketika menghadapi pandemi, ketika menghadapi proses pembentukan Tuhan, saya sadar, saya nggak bisa menilai orang lain. Saya nggak tahu keputusannya, saya nggak tahu hidupnya gimana, saya nggak tahu latar belakangnya, saya nggak tahu pikirannya kayak gimana. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Saya mendoakan orang itu. Ketika orang itu melakukan keputusan yang salah, saya anggap salah. Ketika hidup orang itu keliru, ketika orang itu melakukan hal yang jahat, saya anggap jahat. Daripada saya menilai orang itu, saya mendoakan orang itu. Supaya orang itu diselamatkan jiwanya, supaya orang itu disadarkan Tuhan, supaya orang itu bisa mendapatkan orang-orang sekitar yang mensupport dia. Nah, di mana nih? Di mana kebiasaan seperti ini? Ketika orang-orang di dunia sekitar kita lebih cenderung untuk menghakimi orang lain. Dan apakah kita gereja Tuhan juga jadi mau jatuh melakukan hal yang sama? Jatuh di hal yang sama, menghakimi dan menilai orang lain. Saya katakan ini supaya kita semuanya lebih mau untuk menunjukkan kasih Tuhan melalui empati. Empati ini nggak bicara tentang, "Oh ya, saya ikut merasakan." Enggak. Kalau misalnya kamu nggak ngerasain, kamu nggak usah kalau kamu nggak pernah ngerasain, kamu nggak perlu untuk bicara, "Oh saya pernah merasakan." Nggak usah. Nggak usah memberikan kata-kata yang manis gitu, nggak usah. Tapi hadir, temenin dia. Jadi sahabat yang baik. Jadi teman yang mau mendengarkan dia tanpa judgement, tanpa penilaian apapun. Jadi teman yang mau untuk hadir dalam hidup dia tanpa judgement juga. Dan ikut mendoakan dia. Saya nggak tahu sih jumlah totalnya ada berapa orang ya dari beberapa tahun terakhir orang-orang yang bunuh diri. Tapi kejadian di Pluit itu tentang satu keluarga yang bunuh diri itu membuat saya jadi lebih waspada kepada orang sekitar. Maksudnya adalah saya mau lebih hadir dalam hidup mereka, saya mau lebih peka lagi tentang apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka pikirkan. Karena kalau bicara tentang orang yang bunuh diri, itu depresi itu tuh nggak kelihatan. Ya, ada beberapa orang yang menunjukkan, berani cerita, dia lagi depresi, dia menunjukkan tanda-tanda depresi. Tapi ada orang-orang yang nggak kelihatan kalau dia itu depresi. Dan terus bagian kita apa nih gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, adalah dengan kita lebih lagi nih buka telinga kita. Kita lebih lagi buka mata kita, karena sebenarnya, ya salah satu tanggung jawab keadaan dari orang sekitar kita tuh adalah bagian kita juga untuk perhatiin mereka. Untuk mau berjalan bersama dengan mereka di jalan yang sama, dalam arti mau hadir dalam diri mereka, menghadapi naik surutnya hidup mereka, di zaman sekarang ya,
susah ya ditemukan, sebuah teman-teman, komunitas yang seperti itu, yang mau untuk terima kita apa adanya, yang mau untuk berjalan bersama dengan kita, yang mau menanti dengan sabar pemulihan dan perubahan dalam diri kita, yang nggak terlalu banyak menuntut ya zaman sekarang. Mmm, saya berdoa supaya Bapak Ibu semua, saudara, bisa mengerti pesan yang saya sampaikan. Kasih Kristus itu maknanya luas banget, dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa menunjukkan pribadi Yesus lewat hidup kita. Berulang kali saya lihat ada begitu banyak, apa ya, peristiwa yang menyedihkan nih tertulis dalam kitab Injil. Dan lagi-lagi Yesus nggak memberikan penilaian atau penghakiman kepada orang itu, tapi Yesus justru mau untuk menerima orang itu, mengasihi orang itu. Bahkan Petrus yang udah menyangkal Yesus, Yesus mau datang ke Petrus dan iya, Yesus mengasihi Petrus dengan keterbatasan yang Petrus miliki, yaitu tentang kasihnya Tuhan. Jadi yuk kita kita terima kasihnya Tuhan sebelum kita jadi saluran kasihnya Tuhan. Ayo kita mau buka hati dan pikiran kita mau buka hidup kita, serahin semuanya, supaya kita bisa tinggal dalam kasih Tuhan. Saya percaya orang-orang yang mengasihi orang lain, orang-orang yang bisa menjadi saluran kasih Tuhan, nggak akan bisa untuk membagikan kasih Tuhan kalau dia nggak punya kasih Tuhan. Sebabnya kita perlu setiap hari ingat tentang kasih Tuhan. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan, dan percayalah pasti Tuhan pakai kita jadi saluran kasihnya Tuhan. Itu aja yang saya mau bagikan di renungan firman Tuhan hari ini. Kita lanjut besok di hari Kamis. Kita akan masuk ke Kisah Para Rasul 5. Apa sih peristiwa tragis yang terjadi di Kisah Para Rasul 5? Nantikan besok ya. Dan kita akan sama-sama ketemu di jam 2 kurang sampai jam 3 membahas satu kisah tentang Ananias dan Safira. Thank you teman-teman semua yang hadir setia dengerin dari awal sampai akhir. Kita mau doa sama-sama ya. Tuhan, aku sungguh sangat bersyukur bahwa firman Tuhan tuh nyata banget, bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kami, bahwa Tuhan senantiasa bekerja dalam hidup kami. Jadi kami terima firman-Mu, kami terima kebenaran-Mu Tuhan, dan dengan senang dan sukacita kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan pakai kami jadi saluran kasih-Nya Tuhan, sehingga banyak orang bisa ketemu sama Tuhan dan mengenal Tuhan. Aku percaya Tuhan bisa lakukan apapun, menyatakan diri lewat mimpi, lewat mujizat, lewat hal-hal yang tidak terduga. Tapi aku percaya Tuhan juga dapat menyatakan dirinya melalui kami, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan aku percaya Engkau ada menguatkan, memberikan hikmat dan damai sejahtera, memberikan pengertian, sehingga seluruh gereja Tuhan, seluruh anak Tuhan dapat bergerak, maju melayani jiwa-jiwa. Aku bersyukur, berkat Tuhan melimpah, dan kami terima damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin, teman-teman semua. Kita ketemu besok di hari Kamis, masih di Kisah Para Rasul yang sama, di kitab yang sama, Kisah Para Rasul. Aku mau bacain satu-satu nih semuanya. Halo, ini ada Kak Jagat, ada Kak Nufa, ada baru ya nih Daniel, Frideliana, Saragi, halo. Nih ada siapa lagi nih teman-teman semua yang baru? Shalom, shalom. Wah, ada banyak yang baru follow. Salam kenal semua. Ada Kak Christian Utomo yang tadi berbagi ya. Oke. Itu aja sekian teman-teman semua. Diberkatin untuk memberkati. Semoga kebenaran firman Tuhan ini nggak masuk telinga kanan mental, nggak sempat masuk telinga kiri gitu ya. Tapi semoga firman Tuhan itu benar-benar kita terima. Dan aku berdoa semoga firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah, dan pada akhirnya kita dilihat sebagai pohon yang berbuah, dan Tuhan dimuliakan dari hidup kita. Semangat terus Kak Stella, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Kita ketemu hari Kamis jam 2 kurang. God bless you semua. Bye. Ini kayak masih rame, masih 9 orang stay di live TikTok hari ini. Aduh, aku belum makan ya, aku mau makan dulu. God bless you semua.